Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy M31 M31, versi upgrade dari Galaxy M30s yang kemarin bikin heboh. Soalnya tuh HP punya kapasitas baterai yang gede banget, 6000 mAh. Nah, kali ini Galaxy M31 balik dengan andalan yang sama, baterai super jumbo dan chipset yang kenceng, Exynos 9611. Nggak jauh beda sama M30s kemarin sih, bedanya ada di resolusi kamera aja, kamera utama yang ada di belakang itu yang 48 megapiksel jadi 64 megapiksel. Terus kamera depannya naik dari 16 megapiksel jadi 32 megapiksel. Jumlah kamera belakangnya juga nambah jadi 4, kalau kemarin kan 3. Jadi ya like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Baru mulai ya. Ya soalnya speknya mirip, rasanya jadi ngulangin video yang sama, tapi ya memang nggak bisa langsung narik kesimpulan gitu sih, soalnya kita kan belum ngeliat, belum cobain. Jadi kita buka dulu aja kotaknya. Dan seingat saya sih, ya salah satu kelemahan body dari M30s kemarin, itu bodinya yang kerasa kayak plastik banget. Nah, di sini ada perubahan atau enggak kita belum tahu, soalnya itu nggak bisa dilihat di spek. Yang kita unbox kali ini tuh warna biru ya, ini versinya ROM-nya 128GB dan RAM-nya 6GB. Ada pilihan warna merah sama hitam juga, jadi ada 3 pilihan warna. Di sini nggak ada banyak info ya, di belakang pun nggak ada banyak info, jadi kita langsung lihat isinya aja, yang di sini masih disegel sih. Ini ROM-nya atau memori internalnya 128GB, tapi dia masih bisa ditambahin kartu microSD sampai 512GB ya, jadi lumayan fleksibel kalau misalnya mau nambah. Cuma 128GB pun udah lumayan gede. Ini harganya 3,699 atau 3,7 juta. Kalau M30s kemarin kayaknya lebih murah beberapa ratus ribu. Mungkin harganya lumayan naik karena mungkin rupiah lagi naik, atau memang fiturnya naik juga. Di sini ada panduan singkat, terus di dalamnya ada Galaxy M31. Wih, kalau dilihat kayak gini sih kayaknya bahannya agak berubah nih, kayaknya agak meningkat nih. Di sini ada fitur utamanya Infinity U Display, terus ada quad kamera dan baterainya 6000 mAh. Tebelnya sih oke lah, nanti kita coba lihat lebih detail. Sekarang kita lihat kelengkapannya dulu. Di sini ada charger adaptive fast charging yang kecepatannya bisa sampai 15 watt, 9 volt, 1,67 ampere. Terus di sini ada kabel charger USB Type-C pastinya. Kalau nggak, ya downgrade dong, soalnya M30s kemarin kan udah Type-C. Di sini ada SIM ejector. Ini dia udah dukung triple slot ya, jadi bisa masuk 2 kartu nano SIM dan 1 kartu microSD. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Dan kita lihat HP-nya yang warna biru. Cakep juga. Jadi ingat warna-warna mobil Ford gitu, atau ini terlalu gelap ya? Entahlah. Sok-sok pengen ngerti soal mobil lagi. Ya, cowok mah nggak apa-apa lah ya kalau senang sama mobil, udah wajar banget. Ya kalau channel otomotif sama gadget memang biasanya yang nonton banyak kan cowok sih. Ini aja yang nonton kalau nggak salah channel ini 70%-an cowoknya. Kalau cewek sekitar 20%-an. Nah, di sini bagian belakangnya sih rasanya lebih premium ya. Seingat saya yang kemarin M30s warna putih itu rasanya plastik banget. Cuma ini memang kerasa plastik. Tapi seingat saya, kesan saya nggak seplastik yang kemarin. Cuma kalau ditanya beda jauh sama kaca atau enggak, ini masih beda jauh sih. Masih beda jauh sama HP-HP lain yang bahkan udah bisa nipu mata kita kayak Vivo atau HP-nya Realme. Kadang saya agak ketipu gitu, itu plastik atau kaca. Walaupun itu plastik, tapi kadang dipikir kayak kaca. Tapi kalau Samsung M31 ini dia orang langsung nyadar kalau ini kebuat dari plastik atau polikarbonat sih. Dan sayangnya nggak dapat casing silikon tambahan, padahal kalau dapat lumayan buat ngelapisinnya. Oke, jadi kita setting dulu aja, baru nanti kita coba tes main game sama tes foto pastinya. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal, kita hidupin dulu pakai fingerprintnya. Ini adalah penampilan paling awal dari Samsung Galaxy M31. Jadi selama saya nginstall aplikasi tadi, saya kayak nginget gitu, kayak mikir, ini kayaknya HP yang baterainya gede banget, 6000 mAh, tapi dia nggak kelihatan punya baterai yang sekuat itu.
entah gimana cara Samsung bikin racikan baterainya sampai ya setelah dilihat gitu, setelah dilihat-lihat gitu nih HP, kayak HP yang punya baterai 4500 lah mentok-mentok, tapi dalamnya ternyata punya baterai yang gede banget. Jadi itu mungkin jadi salah satu nilai plus sih, bobotnya juga nggak terlalu berat, karena ini dari plastik juga mungkin jadi agak kebantu. Dibandingin Realme 6 kemarin itu kerasa jauh gitu, soalnya Realme 6 kayaknya 200-an gram, setelah saya baca spek ini dia nggak sampai 200 gram. Dan saya juga baru tes ini, ternyata kecepatan baca fingerprintnya lumayan kenceng kalau dibandingin HP Samsung yang lain. Memang bukan yang paling kenceng dibanding semua HP, tapi ini termasuk kenceng sih buat HP Samsung. Mungkin softwarenya udah dikembangin terus dan ya tambah lama tambah kenceng dan akurat. Sayangnya sih yang saya temuin di sini yang kelemahannya mungkin dia nggak ada NFC ya. Jadi bodinya udah ramping, udah nggak berat buat baterai 6000 mAh, tapi sayangnya dia belum punya NFC. Mungkin kalau Samsungnya iseng, di sini tulisannya tidak menemukan hasil, di sini juga nggak ada option buat hidupin NFC. Kalau HP Samsung yang punya NFC, sini punya optionnya. Kalau Samsung iseng mungkin tulisnya, ya nggak ada lah, ini HP 3 jutaan, kalau mau NFC lo beli A50 lah, mungkin gitu. Jadi nambah duit. Intinya sih gitu sih. Jadi NFC nggak ada di HP ini, tapi sisanya saya nggak banyak protes sih, nggak banyak yang bisa dikeluhin dari HP ini. Layarnya udah Super AMOLED, terus dia udah One UI 2, udah pakai Android 10, dan kaca yang dari tadi saya sentuh-sentuh ini juga kelihatannya atau rasanya itu enak gitu. Di sini dia udah pakai 2,5 D glass, jadi bagian pinggirnya nggak kasar, kerasa lembut. Jadi nggak banyak yang kurangnya sih, mungkin cuma NFC ya kurangnya buat harga yang dipatok Samsung. Apalagi harga Samsung biasanya bakal turun di pasaran. Ini 3,7, mungkin bulan depan 3,2 udah dapat. Ya sekarang kita langsung tes gamenya aja. Oke, jadi ini adalah gameplay Mobile Legends. Kalau kita lihat grafisnya di settingan ultra, oke, sangat tinggi. Dan kita bisa aktifin mode high frame rate juga. Jadi buat yang senang main Mobile Legends sama sekali nggak ada masalah. Dan sekali lagi, baterainya gede. Memang itu sih andalan Samsung buat HP, sangat diandalin malah. Baterai Samsung yang 6000 mAh nggak ada sih, cuma M30 ini doang. Dan yang 5000 pun itu S20 Ultra yang ukurannya gede banget. Entah kenapa teknologi, agak nge-lag ya barusan. Jadi nggak sempurna, cuma kalau buat mode, wah, drop lagi barusan. Entah kenapa ya. Ini pakai jaringan Wi-Fi dan lain-lain sih. Dan yang stabil dan lain-lain jaringan apaan? Kan adanya Wi-Fi doang ya. Oke, jadi nggak terlalu perfect, tapi kalau lagi mulus dia sih mulus banget. Ini bukan lag karena jaringan sih, ini tipe lag yang karena memang mesinnya gitu. Iya, kok Samsung nggak pakai teknologi yang bisa bikin baterai 6000 mAh nggak tebal gini ke S20 Ultra ya? Padahal S20 Ultra dia 5000 mAh tapi tebal banget. Ini 6000 bisa lebih tipis, lebih enteng. Mungkin layarnya kali. Wah! Oke, sip. Cut. Oke, sekarang kita mainnya PUBG Mobile. Kalau di M30s kemarin sih dia bisa smooth extreme ya. Kalau di sini dia harusnya, dia tetap smooth extreme karena chipset yang dipakai kan sama 9611. Di sini ada yang pakai Galaxy M13 nggak ya? Saya pengen tahu review Anda soal tuh HP. Soalnya waktu itu kan saya cuma cobain sebentar, nggak nge-review lama-lama gitu. Dan kesan yang dikasih sih bagus banget, sama kayak M31 ini. Dia layarnya lumayan gede, 6,4 inci. Terus layarnya pakai panel Super AMOLED juga. Konsentrasi nih harus cepat rebut. Terus, wow, udah ada bunyi tuh. Terus dia juga main PUBG M bisa di smooth extreme. Terus kameranya juga oke, desainnya juga oke lah. Jadi nggak banyak kelemahan yang bisa ditemuin sih buat harganya. Ini barusan ada frame drop gitu. Penasaran sih sama yang udah pakai, karena saya jauh lebih percaya memang sama orang yang udah pakai lama, mau apapun pendapatnya, yaitu berdasarkan pengalaman banget kan. Pasti ada yang pengalamannya jelek, ada yang bagus. Buat yang udah pakai M30s bisa komen di bawah, atau udah ada yang pakai apa ini malah. Coba kita cari.
Mulus sih sampai ini, nggak ada drop-dropnya, mungkin dikit-dikit, sedikit-sedikit, nggak ada yang langsung kentara gitu. Oke, ini ya aja lumayan lah. Wah, ya, oke, ambil senjata, nggak ada musuh lagi ya, padahal Pochinki. Nah, coba naik motor aja lah. Ya sih, jadi di Samsung Galaxy M31 ini walaupun dia bisa smooth ekstrim, tapi level smooth ekstrimnya itu nggak sampai kayak HP-HP flagship lah ya, walaupun settingannya bisa sama. Ini memang frame rate-nya tinggi banget, cuma ada kayak, nah barusan juga ada kalanya dia agak sedikit tek-tek gitu. Anda pasti ngerti lah maksudnya kayak gimana. Jadi nggak bener-bener konstan mulus, tapi ini gameplaynya udah, atau ya experience-nya udah enak banget sih. Jauh lebih mending daripada HP-HP lain yang belum bisa kayak gini. Yap, dari tadi ngebut-ngebutan kayak gini, sedikit aja dropnya, dan itu sangat wajar. Mungkin Samsung nggak banyak ngubah M31 ini, cuma ditambahin kameranya doang karena memang M30 sudah bagus ya. Jadi ya bisa jadi pilihan. Cuma nggak ada NFC itu bisa jadi catatan juga. Soalnya kalau Anda nambah berapa, jadi Galaxy A50 itu udah dapat NFC, dan NFC itu bisa kasih perbedaan. Oke, kayak gitu aja. Lancar sih, lancar banget. Jadi kita sekarang coba tes kamera aja. Yang hasilnya bisa Anda lihat sekarang. Kalau saya sih belum bisa komen karena fotonya ini yang Anda lihat sekarang baru saya ambil setelah saya syuting video ini. Jadi silakan tentuin sendiri kualitasnya kayak gimana. Samsung ada tambah satu kamera sih, satu kamera makro 5 megapiksel. Sisanya sih resolusinya nambah dikit, 48 jadi 64. Nggak tahu itu nambah dikit atau enggak, tapi rasanya nggak jauh beda hasilnya. Terus ultrawide juga sama kamera portrait. Jadi gitu aja dulu. Unboxing sekaligus ngetes Samsung Galaxy M31. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau HP yang sama-sama kayaknya nggak bakal unboxing review ya, soalnya unboxing satu aja terus review kayaknya ngulang-ngulang gitu. Kita bakal review HP yang memang beda aja, yang kayaknya ada baru gitu. Kalau ini ya nambah dikit-dikit aja.